Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 5 SDIT Al-Muhajirin. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran tematik. Hari ini kita memasuki tema ke-8, yaitu lingkungan sahabat kita di subtema pertama. Sebelum memulai pelajaran, silakan kalian siapkan alat tulis, buku tulis, buku paket tematik tema 5H, dan buku pena 5D halaman 4, 7, dan 23. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar muatan IPA KD 3.7 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjelaskan pentingnya siklus air bagi makhluk hidup. Materi kita yang pertama adalah pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Sampai saat ini, bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Salah satu faktornya adalah karena ketersediaan air. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Manfaat siklus air. Siklus air bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Manfaat siklus air bagi kehidupan di bumi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah tersimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Yang kedua, air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Manfaat siklus air yang ketiga adalah air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kemudian, manfaat siklus air yang keempat adalah air menjaga kelembapan, suhu, dan iklim di bumi. Materi kita yang kedua adalah menjelaskan terjadinya siklus air. Air merupakan sumber kehidupan di bumi. Makhluk hidup membutuhkan air setiap hari. Seperti udara, air tidak akan habis walau sering digunakan. Air yang ada di permukaan bumi selalu tetap karena mengalami siklus air. Masih ingatkah kamu apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Berikut ini adalah tahapan siklus air. Tahapan yang pertama adalah penguapan atau evaporasi, dan tahapan yang kedua adalah pengembunan atau kondensasi, dan tahapan yang ketiga adalah hujan atau presipitasi. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana terjadinya siklus air.
Tahapan siklus air yang pertama adalah air di permukaan bumi, danau, laut, dan sungai menguap akibat pengaruh dari sinar matahari atau yang disebut juga dengan evaporasi. Kemudian selanjutnya uap air akan menuju atmosfer. Kemudian uap air di udara atau di atmosfer mengalami pengembunan, kemudian membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi. Selanjutnya, awan semakin jenuh dengan uap air. Awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Kemudian, titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau yang disebut juga dengan presipitasi. Selanjutnya, aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Itulah penjelasan mengenai siklus air. Kemudian materi kita yang ketiga adalah menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau, dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Kamu bisa lihat pada gambar berikut ya. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air. Sedangkan hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Sungai mendapatkan air dari mata air, aliran air dalam tanah, dan aktivitas masyarakat. Pada hari yang terik, panas matahari mengakibatkan air sungai akan menguap. Hal ini berdampak pada berkurangnya persediaan air sungai. Terlebih saat musim kemarau, jumlah air yang menguap jauh lebih banyak sehingga mengakibatkan kekeringan. Oleh karena itu, kita harus menghemat persediaan air. Manfaat sungai. Sungai dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai aktivitas seperti olahraga, sarana transportasi, irigasi sawah, aktivitas rumah tangga, dan sebagainya. Contoh pemanfaatan sungai adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana transportasi air. Kemudian yang kedua, pengairan sawah. Dan yang ketiga adalah media tambak ikan dan udang. Alhamdulillah, materi kita telah selesai. Jika ada yang belum kalian pahami dan ingin kalian tanyakan, silakan langsung menghubungi ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.